Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengampuni adalah kata yang mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk dilaksanakan. Alasannya bahwa akan sulit rasanya untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti perasaan kita. Apalagi kalau kita sering disakiti dengan cara yang sama. Bahkan kita sering mengatakan bahwa tidak masalah jika aku tidak berteman dengan dia. Toh masih banyak teman yang lain dan masih banyak orang yang bisa dijadikan teman. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas hari ini mengatakan bahwa setiap orang harus saling mengampuni, baik itu yang memiliki kesalahan yang kecil maupun yang besar. Bahkan Yesus mengatakan bahwa jika seseorang berbuat dosa sebanyak 7 kali sehari dan datang sebanyak 7 kali untuk meminta maaf, hendaknya kita memaafkan mereka. Angka 7 dimaksudkan oleh Yesus mempunyai arti bahwa hendaknya kita memiliki rasa mengampuni yang tiada batas, sempurna. Mengampuni bukanlah hanya sebatas angka saja. Menanggapi perkataan Yesus ini, para murid meminta kepada Yesus supaya menambahkan iman mereka. Yesus menjawab, "Jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat mengatakan kepada pohon ara untuk tertanam di dasar laut." Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan,
mengampuni dan beriman merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Jika kita mengatakan bahwa hidup kita beriman, otomatis kita harus mau mengampuni sesama kita. Alasannya tidak lain karena Yesus telah memberikan teladan yang amat baik kepada kita, yakni mengorbankan nyawa demi semua orang. Tentunya hal ini menjadi cambukan bagi kita yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengatakan bahwa jika memiliki iman sebesar biji sesawi, dapat mengatakan kepada pohon ara untuk tertanam di dasar laut. Maksudnya ialah beriman berarti bukan sekedar omongan belaka, melainkan mampu mempraktekkannya dalam hidup kita sehari-hari, yakni dengan mau mengampuni sesama. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Misalnya, mengajak saudara-saudari kita ke gereja. Mungkin hal ini terlihat sederhana, namun pastilah melakukan hal ini cukup sulit karena pasti akan ada penolakan dari mereka. Bahkan mungkin mereka akan merasa jengkel kepada kita dan mengatakan bahwa kita sok suci dan lain-lain. Akan tetapi saudara-saudariku, bukan berarti hal itu membuat iman kita menjadi ciut, melainkan semakin membuat kita bersemangat untuk mengajaknya secara terus-menerus. Contoh lainnya yakni ketika kita membantu sesama kita yang berkekurangan, pastilah ada yang kurang menyukai perbuatan kita itu. Namun bukan berarti kita menjadi benci kepada mereka yang mengatakan itu, melainkan kita harus memaafkan apa yang dikatakannya, karena itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, bahwa kita harus mau mengampuni sesama kita tanpa batasan angka. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang sejati, hendaknya kita memahami anugerah pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dengan demikian, iman kita akan semakin bertumbuh dan berkembang setiap harinya. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, bukti bahwa kita beriman kepada Kristus adalah kemampuan kita untuk mengampuni orang yang bersalah atau yang pernah menyakiti hati kita. Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat pengampunan yang selalu Engkau limpahkan dalam hidup kami setiap harinya. Kami mohon, lewat pengampunan yang selalu Engkau limpahkan ke dalam hidup kami juga mampu untuk memaafkan dan mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan
kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.